Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haries, tutor mata kuliah Basis Data dengan kode STSI 4105. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu basis data, komponen penting basis data, jenis-jenis basis data, dan penggunaan basis data di kehidupan nyata. Untuk lebih jelasnya, dapat menonton video yang akan diberikan berikut ini. Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya aplikasi favorit kamu bisa langsung kenal sama kamu? Atau gimana toko online bisa tahu persis stok barang yang tersisa? Nah, jawabannya itu ada di balik layar, di sebuah mesin yang nggak kelihatan tapi menggerakkan hampir semua dunia digital kita, basis data. Oke, coba deh kita bayangin ada dua dunia. Di satu sisi, dunia tanpa basis data. Wah, informasimu pasti berantakan, susah banget dicarinya, gampang hilang, dan nggak aman sama sekali. Pokoknya kacau balau. Terus di sisi lain, ada dunia dengan basis data. Semuanya rapi, bisa ketemu dalam hitungan detik, tersimpan aman, dan bisa diakses kapan aja. Beda banget kan? Dan solusi dari semua kekacauan digital tadi, itu dia sang pahlawan kita hari ini, basis data. Inilah sistem yang dirancang khusus untuk membereskan dunia informasi yang rumit. Kalau secara formal, basis data itu ya kumpulan data yang disimpan secara terstruktur. Tapi jangan sampai definisi ini bikin pusing ya. Anggap aja ini istilah keren buat sebuah tempat penyimpanan digital yang super rapi. Nah, biar gampang bayanginnya, ini yang seru. Anggap aja basis data itu versi digitalnya buku besar raksasa di bank, atau arsip data siswa di sekolah, atau daftar pelanggan toko, bahkan daftar kontak di HP kita sendiri. Bedanya, ini semua ada di dalam komputer, jauh lebih canggih. Oke, sekarang kita udah tahu apanya. Yuk kita bongkar isi lemari digital ini dan kita lihat 3 bagian penting yang bikin basis data bisa bekerja. Pertama dan yang paling dasar tentu aja, data. Ini adalah bahan mentahnya, potongan-potongan informasi itu sendiri. Bisa nama, alamat, nomor telepon, sampai harga sebuah barang. Inilah yang mau kita atur. Dan data mentah tadi itu nggak dibiarin berantakan loh. Data diatur rapi ke dalam tabel, mirip banget kayak spreadsheet. Coba lihat contoh tabel mahasiswa ini. Tiap kali baris itu satu rekam data lengkap. Misalnya, semua info tentang Andi. Terus tiap kolom itu jenis informasinya, seperti NIM, nama, atau jurusan. Rapi kan? Kalau data itu adalah buku, dan tabel itu raknya, kita kan butuh seorang manajer atau pustakawan ya. Nah, itulah gunanya DBMS atau Database Management System. Ini adalah software canggih yang ngerjain semua tugas berat, mulai dari membuat, mengatur, melindungi, sampai ngontrol siapa aja yang boleh akses ke basis data kita. Dan ini bukan cuma teori loh, ini teknologi yang dipakai di dunia nyata. Kalian mungkin pernah dengar beberapa nama ini. Ada MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan MongoDB. Mereka ini beberapa manajer paling populer yang digunakan di seluruh dunia. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh yang kita semua pasti pernah alami tiap hari, login. Waktu kamu masukin email dan password, itu adalah sebuah permintaan. Terus, sistem akan melakukan pencarian di dalam basis data buat nyari data yang cocok. Kalau cocok, kamu dapat respons positif dan berhasil masuk. Kalau enggak, ya akses ditolak. Simple. Dan semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sekarang, yang penting untuk kita tahu nih, ternyata gak semua data itu sama. Makanya, kita punya tipe basis data yang beda-beda juga buat menangani berbagai jenis informasi. Jadi ada 2 tipe utama. Pertama, relasional atau SQL. Bayangin aja ini kayak sekumpulan spreadsheet yang super rapi, di mana datanya disimpan di tabel-tabel yang saling nyambung. Ini cocok banget buat data terstruktur, kayak data rekening bank, di mana tiap transaksi formatnya harus sama persis. Buat bisnis, ini artinya konsistensi, datanya akurat dan bisa diandalkan. Lalu yang kedua, ada non-relational atau NoSQL. Nah, ini pendekatannya lebih fleksibel. Datanya nggak harus masuk ke tabel yang kaku. Coba pikirin feed media sosial, kan ada teks, gambar, video, komentar. Formatnya beda-beda semua. NoSQL ini jagonya menangani data raksasa yang beragam dan terus berubah kayak gitu. Keunggulan utamanya adalah skalabilitas. Gampang banget buat tumbuh dan nangani jutaan pengguna sekaligus. Jadi intinya begini, milih basis data itu bukan cuma soal teknis, tapi soal strategi. Milih alat yang pas buat kerjaan yang pas. Jadi, di mana aja kita bisa nemuin basis data ini? Jawabannya simpel banget, di mana-mana. Yuk kita lihat seberapa pentingnya basis data dalam hidup kita sehari-hari. Kita mulai dari yang paling deket ya, di sekolah. Basis data itu yang ngatur semuanya, mulai dari informasi siswa,
nilai dan rapor, sampai jadwal kelas dan catatan absen. Lanjut ke bank. Basis data itu jadi tulang punggungnya. Dia yang melacak saldo rekening kita, semua riwayat transaksi, data nasabah, dan informasi pinjaman, sambil mastiin semuanya akurat dan aman. Dan tiap kali kita belanja online di Tokopedia atau Shopee, di baliknya itu basis data lagi kerja keras. Mereka yang ngurusin akun kita, ngecek stok barang, melacak pesanan kita, dan memproses pembayaran dengan aman. Pada akhirnya, kalau kita simpulkan, semuanya kembali ke satu ide keren ini. Basis data adalah sistem penyimpanan data terstruktur yang membantu kita mengelola informasi dalam jumlah besar dengan cara yang cepat, aman, dan efisien. Jadi, sambil kita tutup pembahasan kali ini, coba deh kita pikirin, kalau basis data adalah fondasi yang mengatur informasi dunia kita saat ini, pertanyaannya adalah, apa tantangan besar berikutnya dalam mengelola lautan data yang terus-menerus bertambah ini? Terima kasih sudah menyimak.